Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ibu harap semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pada hari ini ibu kembali mengirimkan video pembelajaran kita mata pelajaran PPKN, di mana pada video sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, sumber belajar kita hari ini bisa dilihat dari bahan bacaan kita di buku paket halaman 10 sampai halaman 12. Ulangi, halaman 10 sampai halaman 12. Nah, sebelum kita lanjutkan video pembelajaran ini, siapkan dulu yang pertama buku paket, buku catatan, dan yang ketiga adalah pulpen. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kita mulai. Kita masuk ke materi. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Nah, sila-sila Pancasila itu ibu tekankan sekali lagi tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Karena apa? Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan Pancasila? Perhatikan baik-baik. Sila ke-1 Pancasila itu melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua Pancasila dilandasi oleh sila pertama dan melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi oleh sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima. Sila keempat dilandasi oleh sila pertama, kedua, ketiga serta melandasi sila kelima. Dan sila kelima dilandasi oleh sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Yang artinya bagaimana? Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Paham ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat ketuhanan yang Maha Esa menyatukan perbedaan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam kehidupan bernegara, prinsip ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalan satu sama lain. Tidak boleh ada materi perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa sehingga nantinya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada istilah Stats Fundamental Norms. Stats Fundamental Norms yang artinya terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah undang-undang dasar dibentuk. Nah, Stats Fundamental Norms bagi negara Indonesia itu sendiri adalah Pancasila. Berarti Pancasila merupakan kaidah tertinggi bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa sifat Pancasila. Yang pertama, wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia
kedua, harus dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Yang ketiga, imperatif atau memaksa, yang artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Jadi, siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Baik, Ibu harap semoga semuanya dapat memahami pelajaran kita pada hari ini dan semoga bermanfaat. Dan ingat, tugas-tugasnya tetap dilaksanakan di rumah ya anak-anak Ibu. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, dan laksanakanlah hal-hal positif. Salam sehat dari Ibu Esel. Selamat pagi.